Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu dosen. Izinkan saya dari kelompok 12 dengan materi yang akan saya sampaikan tentang akidah akhlak kelas 12 semester genap yang beranggotakan saya Ridwan Ardianto dan saudara Muhammad Fahrul Afidin. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang perilaku terpuji. Nah, yang pertama yang termasuk perilaku terpuji itu yaitu fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu intinya semangat berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Contohnya yang bagaimana? Contohnya ketika kita mengikuti kompetisi pada pelajaran yang kita sukai atau yang kita ikuti, terus memberikan minuman atau makanan kepada orang yang sedang kehausan. Ketika kehausan tidak ada minuman, atau ketika kelaparan diberi makanan, itu termasuk hal kebaikan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang termasuk fastabiqul khairat. Nah, adapun ciri-ciri orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan antara lain yaitu memiliki niat yang ikhlas, antusias pada kebaikan, tidak merasa cepat puas. Itu adalah ciri-ciri orang yang fastabiqul khairat. Yang selanjutnya yaitu bekerja keras dan kolaboratif. Ini adalah termasuk perilaku terpuji. Nah, kerja keras itu kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Sedangkan kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang aku terpuji itu dinamis dan optimis. Apa itu? Nah, dinamis itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tenaga dan semangat sehingga cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, itu dinamis. Nah, secara istilah dinamis itu merupakan apa? Sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, itu dinamis. Nah, sedangkan optimis itu percaya diri. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Adapun secara istilah lain itu optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung pada hasil yang memuaskan. Itu adalah optimis. Jadi intinya optimis itu adalah percaya diri. Nah, selanjutnya yang keempat itu kreatif dan inovatif. Ini adalah termasuk juga perilaku terpuji. Kreatif berasal dari bahasa Inggris itu artinya create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab bisa dihubungkan dengan kata khalaqa atau sawwara, berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal dan contoh terlebih dahulu, dan membentuknya sebaik-baiknya. Jadi kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kalau inovatif itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris itu innovate. Nah, berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat memperbarui. Kata inovatif dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata bada'a, berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Itu adalah inovatif. Adapun pengertian inovatif yang lain itu kegiatan penelitian, mengembangkan atau merekayasa yang bertujuan mengembangkan, menerapkan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Itu adalah hal-hal yang termasuk perilaku terpuji. Nah, kalau kita membahas dengan perilaku terpuji, pastinya kita tidak asing dengan perilaku tercela. Nah, ini lawan dari perilaku terpuji. Nah, di sini saya juga membahas tentang perilaku tercela. Nah, adapun perilaku tercela yang pertama yaitu fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran
yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Nah, itu termasuk fitnah. Nah, terus selanjutnya adalah hoax. Nah, hoax itu secara istilah yakni menyebarkan berita ataupun informasi bohong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu juga termasuk perilaku tercela. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, adu domba. Adu domba disebut juga dengan namimah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Jadi ada perselisihan. Menurut Imam Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik dengan orang yang mengungkapkannya, orang yang diungkap ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut. Nah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian, itu adalah adu domba. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya, tajasus. Nah, apa itu tajasus? Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Di dalam bahasa Arab disebut juga dengan tajasus. Nah, makanya di sini saya tulis yaitu tajasus. Kata lisan al-A'rab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Itu ada tajasus. Nah, yang keempat yaitu gosip atau gibah. Menurut bahasa, gosip atau gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah pun, gibah adalah suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Itu gosip gibah. Nah, itu adalah lawan kata dari perilaku terpuji, yaitu perilaku tercela. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang akhlak mulia dalam berorganisasi dan bekerja, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Fakhrul Afidin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ridwan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, akhlak mulia dalam berorganisasi dan bekerja. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian dari organisasi. Organisasi secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat, bantu atau instrumen. Nah, apabila dari arti kata tersebut bisa diartikan bahwa organisasi merupakan alat bantu atau instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah pengertian dari organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja etika atau akhlak mulia yang baik dalam berorganisasi. Di sini kami menuliskan ada 4. Yang pertama yaitu memiliki niat dan tujuan yang mulia. Nah, ini jelas ya. Niatnya harus yang mulia, artinya yang bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu amanah. Nah, jadi ketika dalam organisasi kita harus amanah, artinya kita bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diamanahkan kepada kita. Selanjutnya saling tolong menolong. Nah, ini dalam organisasi tidak bisa kita hidup sendiri, jadi setiap individu harus punya rasa tolong menolong. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Nah, keberhasilan suatu organisasi itu salah satu faktornya yaitu komunikasi antar anggota di dalamnya itu
berjalan dengan baik. Nah, itu adalah etika atau akhlak mulia yang ada dalam organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian profesi atau pekerjaan. Nah, dalam KBBI istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita sama-sama mengetahui profesi atau pekerjaan di masyarakat itu banyak ya, ada guru, ada dokter, ada pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan yang umum seperti itu termasuk profesi. Nah, terus etika dalam menjalankan profesi itu apa saja sih? Dalam bekerja, akhlak mulianya itu apa saja? Yang pertama, memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Nah, ini jadi kita sebagai orang yang bekerja, yang memiliki profesi, kita harus amanah. Yang kedua, etos kerja yang tinggi. Nah, dalam melakukan pekerjaan kita harus mempunyai semangat yang tinggi agar yang pertama itu berefek kepada diri kita sendiri dulu. Ketika kita bersemangat dalam bekerja, insya Allah pekerjaan juga akan cepat selesai dan juga bisa memotivasi teman kita, teman kerja kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, prinsip yang kokoh dalam profesi. Nah, dalam menjalankan pekerjaan atau profesi itu harus memiliki prinsip yang kuat. Nah, karena ketika dalam perjalanannya kita melaksanakan profesi kita, ketika tidak memiliki pondasi yang kuat, prinsip yang kuat, kita mudah tergoda, mudah tergelincir, seperti itu. Nah, makanya kita harus memiliki prinsip yang kokoh, yang kuat. Nah, itu mengenai akhlak mulia dalam berorganisasi dan dalam bekerja. Nah, sekarang kita lanjut ke keteladanan para tokoh Islam di Indonesia. Nah, ini ada 3 yang kami bahas. Yang pertama, Kyai Khalil Bangkalan. Kyai Khalil Bangkalan atau Muhammad Khalil lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Nah, beliau ini adalah ulama yang cukup masyhur ya, terkenal di Indonesia, dan lahir di Madura. Beliau juga hafal Al-Quran, memahami ilmu nahwu, shorof sebelum beliau berangkat ke Mekah, seperti itu. Nah, terus keteladanan apa yang bisa kita contoh dari beliau? Yang pertama, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Nah, ini sangat relevan dengan kita, apalagi kita yang masih muda-muda ini. Kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah. Jangan dibalik ya, pantang berusaha dan senantiasa menyerah, jangan. Jadi kita harus pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Yang kedua, ketulusan dalam beramal. Kita dalam melaksanakan apapun kegiatan itu harus tulus, harus ikhlas, seperti itu, agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan yang kita harapkan, gitu. Yang kedua yaitu tokoh Islam yang ada di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini lahir di Desa Gedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau lahir di pesantren milik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Kiai Usman, yang didirikan pada akhir abad ke-19. Nah, beliau ini masih silsilahnya itu masih di bawah Joko Tingkir, artinya jika disambung-sambungkan itu masih sampai ke Joko Tingkir yang kita kenal ya. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau, dari Kiai Hasyim, adalah beliau berkhidmat kepada guru. Nah, ini sangat penting bagi kita ya, apalagi kita para pelajar ini, mahasiswa, kita harus khidmat kepada guru, kepada dosen, seperti itu. Terus berkhidmat pada negara kesatuan Republik Indonesia, artinya cinta tanah air, cinta bangsa negara. Ini wajib
ya. Bahkan kita mengetahui slogan beliau hubbul watan minal iman. Nah, itu sangat membekas di telinga banyak orang. Nah, terus ketika pendidikan pesantren, karakter kebangsaan. Nah, ini patut kita teladani juga, keteladanan beliau yang satu ini. Yang terakhir yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Nah, ini Muhammad Darwis nama aslinya, atau Kiai Ahmad Dahlan, lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, ini juga sangat masyhur di Indonesia, dan beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau adalah menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Nah, ini kita nanti mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita bisa menjadi pemimpin Islam di Indonesia, kita harus memikirkan masyarakat Islam agar bisa sejahtera, seperti itu. Salah satunya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Prinsip beliau ini sangat relevan dengan yang ada di Indonesia sekarang, ya. Jadi ilmu pengetahuan dan agama itu harus saling berkolaborasi, saling menguatkan, seperti itu. Nah, cukup sekian mungkin dari kami. Apabila dari penyampaian kami dari awal sampai akhir ada kesalahan, kami mohon maaf, dan nanti kita saling diskusi lagi di kolom komentar di Google Classroom. Kita bahas mengenai apa yang materi kita sampaikan hari ini. Cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.